Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu hadis penting tentang adab membaca Al-Quran di masjid. Rasulullah pernah menegur para sahabat yang membaca Al-Quran dengan suara keras karena dapat mengganggu orang lain yang sedang shalat. Hadis ini memberi pelajaran kepada kita bahwa setiap orang yang sedang shalat sedang bermunajat kepada Allah, sehingga tidak boleh ada ibadah yang justru mengganggu kekhusyukan ibadah orang lain. Bagaimana penjelasan hadis ini, bagaimana pandangan para ulama, dan bagaimana kita menyikapi fenomena di masyarakat yang sering terjadi di masjid, insya Allah akan kita bahas dalam kajian kali ini. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus belajar memahami agama dengan lebih baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah hadis yang sangat penting berkaitan dengan adab membaca Al-Quran di masjid, khususnya ketika di sekitar kita ada orang yang sedang melaksanakan shalat. Hadis Nabi tentang larangan mengeraskan bacaan yang mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur para sahabat yang membaca Al-Quran dengan suara keras sehingga saling mengganggu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. Artinya, Rasulullah sedang itikaf di masjid. Lalu beliau mendengar para sahabat membaca Al-Quran dengan suara keras. Maka beliau membuka tirai dan bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya setiap kalian sedang bermunajat kepada Tuhannya. Maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan atas yang lain dalam membaca Al-Quran." Riwayat Sunan Abu Dawud nomor 1332 juga diriwayatkan oleh An-Nasai, Ahmad Al-Baihaqi, dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menunjukkan satu prinsip penting dalam Islam, yaitu ibadah tidak boleh merusak kekhusyukan ibadah orang lain. Penjelasan Al-Quran tentang adab suara dalam ibadah. Al-Quran sendiri memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang bagaimana suara dalam ibadah harus dijaga agar tidak berlebihan. Allah berfirman, Surah Al-Isra ayat 110, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Artinya, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam syalat, dan jangan pula terlalu merendahkannya, tetapi carilah jalan tengah di antara keduanya. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan, tidak terlalu keras, tetapi juga tidak terlalu pelan. Penjelasan para ulama besar dari berbagai mazhab telah menjelaskan hadis ini dengan sangat jelas. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi menjelaskan, mengeraskan bacaan Al-Quran adalah sesuatu yang baik selama tidak mengganggu orang yang sedang syalat, tidur, atau beribadah. Ini berarti hukum asal membaca Al-Quran dengan suara keras boleh, tetapi menjadi makruh atau bahkan terlarang jika mengganggu orang lain. Imam Malik dalam Al-Mudawwanah menjelaskan bahwa di masjid harus dijaga ketenangan agar orang yang syalat tidak terganggu. Beliau menegaskan bahwa masjid adalah tempat ibadah, bukan tempat keramaian suara. Imam Asy-Syafi'i dalam menjelaskan bahwa membaca Al-Quran dengan suara keras dianjurkan selama tidak mengganggu orang lain. Jika sampai mengganggu orang yang sedang syalat, maka lebih utama merendahkan suara. Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam riwayat yang dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Imam Ahmad menjelaskan bahwa orang yang membaca Al-Quran terlalu keras sehingga mengganggu orang lain telah melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan dalam syariat. Fenomena di masyarakat. Jika kita melihat kehidupan masyarakat hari ini, ada beberapa fenomena yang menarik untuk kita renungkan bersama. Fenomena pertama, membaca Al-Quran keras secara bersama-sama. Di beberapa tempat, sering kita jumpai orang membaca Al-Quran bersama-sama dengan suara keras.
Jika dilakukan dalam majelis khusus yang memang untuk belajar atau tadarus, maka hal itu tentu baik. Namun, masalah muncul ketika bacaan itu dilakukan di tempat yang sama dengan orang yang sedang syalat, sehingga suara bacaan tersebut mengganggu kekhusyukan orang lain. Padahal Rasulullah telah mengingatkan, janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain dalam membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa tujuan ibadah adalah mendekat kepada Allah, bukan menimbulkan gangguan bagi orang lain. Fenomena kedua, melantunkan puji-pujian ketika ada orang sedang syalat. Fenomena lain yang sering kita jumpai adalah ketika ada orang sedang melaksanakan syalat sunnah di masjid, lalu ada orang lain yang melantunkan puji-pujian dengan suara keras. Yang sering dibacakan bukan ayat Al-Quran, bukan pula shalawat Nabi, tetapi semacam syair atau puisi religius. Misalnya seperti Tombo Ati Ilahi Lastulil Firdausi Ahlan dan berbagai bentuk syair lainnya. Syair tersebut pada dasarnya tidak semuanya salah, bahkan sebagian memiliki makna yang baik. Namun masalahnya muncul ketika dilantunkan dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sedang syalat. Padahal orang yang syalat sedang bermunajat kepada Allah. Rasulullah sendiri telah menjelaskan, sesungguhnya setiap kalian sedang bermunajat kepada Tuhannya. Riwayat Sunan Abu Dawud nomor 1332. Prinsip fikih yang perlu dipahami. Dalam ilmu fikih terdapat sebuah kaidah penting. La darar wa la darar. Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2341 juga diriwayatkan oleh Malik dan Ahmad. Jika sebuah amalan yang sebenarnya baik menimbulkan gangguan kepada orang lain, maka amalan tersebut perlu diatur atau dibatasi. Karena tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menjaga ketenangan ibadah. Hikmah yang bisa kita ambil dari penjelasan ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, Islam sangat memperhatikan adab dalam beribadah. Kedua, ibadah yang baik adalah ibadah yang tidak merusak ibadah orang lain. Ketiga, masjid harus menjadi tempat yang tenang dan penuh kekhusyukan. Keempat, membaca Al-Quran dan melantunkan pujian kepada Allah tentu baik, tetapi harus dilakukan dengan cara yang bijak dan tidak mengganggu orang lain. Penutup saudara-saudara sekalian, agama ini adalah agama yang penuh dengan hikmah. Setiap aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya bertujuan menjaga ketenangan, keindahan, dan kekhusyukan ibadah. Maka marilah kita belajar untuk semakin memahami agama ini dengan ilmu, dengan kebijaksanaan, dan dengan adab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hati yang lembut, ilmu yang bermanfaat, serta kemampuan untuk mengamalkan sunnah Nabi dengan penuh keseimbangan. Allahumma 'allamna ma yanfa'na, wanfa'na bima 'allamtana, wa zadna ilman. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berilah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu menjaga adab dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kajian singkat ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang adab beribadah di masjid. Jika dirasa bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak yang mendapatkan kebaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.